Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama Nur Hariro, NPM 2201010086. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu fikih dan usul fikih. Oke, langsung saja. Fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya. Sedangkan usul fikih adalah dalil ataupun landasan hukum yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang terkuat, ataupun tentang kaidah yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum syara yang amali dari dalil-dalil yang terperinci seperti mujtahid, ijtihad, ijma, dan qiyas. Ijtihad adalah metode cara untuk mengambil keputusan, sedangkan mujtahid adalah pelaku ataupun orang yang berbuat, sedangkan ijma adalah kesepakatan dan qiyas adalah penyamaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih syarat-syarat orang menjadi seorang mujtahid. Itu yang pertama, dia memahami ilmu alat seperti nahwu, shorof, ilmu balaghah, dan lain-lain. Dan kedua itu tentang ulumul Quran. Selanjutnya memahami tentang hadis, terus peka terhadap sekitar, ijma, qiyas, dan lain-lain. Itu adalah sebagian cara-cara untuk kita menjadi seorang mujtahid. Kenapa sih ijtihad itu penting? Karena ijtihad itu perlu ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di sekitar kita. Oke, lanjut saja. Apa sih landasan hukum itu? Landasan hukum itu ada 4. Yang pertama itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, saya akan tanya apa sih mukallaf? Langsung aja kita jawab ya. Mukallaf adalah seseorang yang sudah dibebani dengan hukum syara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung perintah atau larangan yang memberi pilihan kepada mukallaf. Syarat-syarat hukum taklifi adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Oke, selanjutnya adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani. Adapun syarat-syarat dari hukum wad'i adalah seperti sebab, syarat, rukhsah, azimah, sihah, batil, dan mani. Itulah tadi sebab macam-macam dari hukum wad'i. Sedangkan hukum syara adalah nama hukum yang disandarkan kepada syariat Islam. Itulah tadi macam-macam hukum di Islam adalah hukum syara, hukum wad'i, dan hukum taklifi. Oke, selanjutnya adalah 7 hukum ijtihad yang tidak disepakati. Yang pertama adalah urf, yang kedua adalah mazhab sahabi, yang ketiga ada syar'u man qablana, dan yang keempat ada syariah, istishab, istihsan, dan masalah mursalah. Kemudian adalah istishab. Istishab adalah perkara yang masih dianggap hukum asal sampai ada hukum baru atau dalil baru yang membuat hukum asal tersebut berubah. Contohnya itu seperti status hukum dagang yang diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang. Terus sedangkan istihsan adalah penetapan hukum dari seorang mujtahid pada suatu masalah yang serupa namun menyimpang dari keadaan umumnya karena ada unsur dalil yang lebih kuat. Contohnya itu ibaratnya seperti kita sedang berpergian jauh. Contohnya saat kita pergi ke hutan. Ketika makanan kita sudah habis dan di situ hanyalah ada hewan yang hukumnya haram, maka statusnya itu boleh untuk dimakan. Baik, itulah
sekilas tentang ilmu fikih yang saya ketahui. Terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, summa qawli hadza, summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dadah guys.